Kisah Raja Macbeth 1505-1557 dari kecil hingga akhir hidupnya. Masa kecil dan latar belakang keluarga. Macbeth lahir sekitar tahun 1005 di Skotlandia. Nama lengkapnya adalah Macbeth ap Macfinlithe, yang berarti putra kehidupan dalam bahasa Gaelic. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan merupakan putra Finlay X MacRuaidh, seorang mormar penguasa daerah di Moray, wilayah di utara Skotlandia yang saat itu memiliki otonomi tinggi. Pada masa kecilnya, Skotlandia dipenuhi konflik antar klan dan kerajaan kecil. Macbeth dibesarkan dalam lingkungan yang keras dan penuh intrik politik. Ketika ayahnya dibunuh pada tahun 1020 oleh sepupunya sendiri, Gelchom Éowyn, Macbeth harus menyaksikan langsung betapa berbahayanya kehidupan politik di Skotlandia. Namun, beberapa tahun kemudian, Macbeth membalas dendam dan membunuh Gelchom Éowyn pada tahun 1032, lalu menikahi janda sepupunya, Gruach, yang memiliki hubungan darah dengan raja sebelumnya. Dengan pernikahan ini, Macbeth memperkuat klaimnya atas tahta Skotlandia. Perjalanan menuju tahta. Pada awal abad ke-11, Skotlandia dipimpin oleh Raja Duncan ke-1. Duncan adalah raja yang ambisius, tetapi pemerintahannya kurang stabil karena banyaknya pemberontakan di dalam negeri. Pada tahun 1040, Duncan memimpin pasukan ke Moray untuk menundukkan Macbeth. Tetapi dalam pertempuran di dekat Elgin, Duncan terbunuh. Dengan kemenangan ini, Macbeth naik tahta dan menjadi Raja Skotlandia. Masa pemerintahan 1040-1057 berbeda dengan gambaran dirinya dalam drama Shakespeare. Macbeth sebenarnya adalah raja yang cukup adil dan kompeten. Beberapa hal yang ia lakukan selama pemerintahannya. 1. Stabilitas pemerintahan. Dibandingkan Duncan, yang banyak menghadapi pemberontakan, Macbeth berhasil menjaga stabilitas kerajaan dan mempertahankan kontrol atas klan-klan di Skotlandia. 2. Hubungan dengan gereja. Macbeth adalah penganut Kristen yang taat. Ia bahkan pernah melakukan perjalanan ke Roma pada tahun 1050 untuk memberikan sumbangan kepada gereja, sesuatu yang jarang dilakukan oleh Raja Skotlandia pada masa itu. 3. Reformasi hukum dan pemerintahan. Ia berusaha menata sistem hukum agar lebih terstruktur, serta memberikan keadilan kepada rakyatnya. 4. Konflik dengan Inggris pada 1054. Raja Edward, yang pengaku dari Inggris, mendukung putra Duncan, Malcolm Canmore, untuk merebut kembali tahta Skotlandia. Malcolm, dibantu pasukan Inggris yang dipimpin Earl of Northumbria, menyerang Macbeth. Kejatuhan dan kematian. Pada tahun 1057, Macbeth bertempur melawan pasukan Malcolm di dekat Lungfanan, Aberdeenshire. Dalam pertempuran itu, ia terluka parah dan akhirnya tewas. Setelah kematiannya, ia dimakamkan di Gona, tempat peristirahatan para raja Skotlandia. Penggantinya adalah Lulak, anak tirinya. Tetapi Lulak tidak bertahan lama, karena Malcolm membunuhnya setahun kemudian dan merebut tahta sebagai Raja Malcolm ketiga. Kesimpulan, Macbeth dalam sejarah sangat berbeda dari versi dramatis Shakespeare. Alih-alih menjadi raja kejam yang haus darah, ia sebenarnya adalah pemimpin yang cukup sukses. Meskipun akhirnya kalah dalam persaingan politik, kisahnya tetap hidup karena dramatisasi dalam sastra. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar tokoh. Antagonis ia adalah raja yang memperjuangkan kestabilan Skotlandia di tengah pergolakan zaman.